Dengan nikmat Allah, kita siang hari ini masih tetap diberikan kesempatan hidup. Dengan hidup yang dibatasi olehnya, kita dapat memanfaatkan untuk bersujud dan berruku. Mudah-mudahan sholat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekurangannya, mungkin kita berwudu, mungkin nanti kita bersujud dan berruku, atau kurang khusyuk dalam kita sholat, kiranya Allah memberikan maaf kepada kita. Hadirin saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah. Siapa Allah itu? Allah adalah pencipta alam semesta ini. Isi alam dunia termasuk kita. Makanya hendaknya lah kita memuji dengan keagungannya, dengan kebesarannya, dengan kemampuannya, segala apapun Allah ciptakan yang menguasai alam ini. Dan Allah itu sendiri memiliki sifat maha pengasih. Jadi kalau ada manusia di dunia siapa saja, semua diberikan kasih sayang. Ya, mau beriman mau tidak diberikan, mau percaya adanya Allah atau tidak diberikan. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, mata yang Allah ciptakan, ya bisa melihat, kuping yang diciptakan bisa mendengar, tangan untuk mengambil bisa mengambil, kaki bisa berjalan. Ini semua diberikan kepadanya karena Allah memiliki sifat pengasih. Berbeda Ar-Rahim. Rahim ini saudara maha penyayang. Tapi di Rahim ini dikhususkan buat hanya untuk orang yang beriman. Kapan itu yang diberikan kasih sayang? Yaitu maha penyayang. Orang yang beriman, nanti setiap orang yang beramal soleh, mentaati segala ajarannya, maka diberikan tempat yang indah. Yaitu yang pernah sering kita dengar adalah surganya Allah. Nah saudara, begitu ya. Perkatakan, siapakah Allah? Allah Malik Yaumiddin. Allah juga pemilik alam ini. Jadi raja, diraja nggak ada lagi. Ya, Allah tidak ada awalnya, tidak akhirnya, udah ada lah. Jangan dicari-cari. Inilah dia pesan pencipta yang memiliki hari pembalasan miliknya Allah. Allah nanti mau kasih hambanya masuk neraka, mau bahagia, nanti Allah sendiri yang mengasihi. Tetapi dalam hidup manusia ini sudah diatur oleh Allah. Siapa yang taat tempatnya di sini, siapa yang menantang, yang tidak mengikuti dan ingkar kepada apa yang dibawa utusan Allah, siapa Nabi Muhammad, dia tidak percaya, maka tempatnya tidak akan bahagia. Nah ini saudara, kita beribadah di sini, ya atas perintahnya, kita laksanakan perintahnya, Allah pun nggak untung. Andai kata jika kita juga nggak ngerjain, Allah nggak rugi. Cuma itu saja masalahnya. Kalau kita ini mentaati perintahnya, nanti insya Allah kita berikan kesenangan, diberikan kebahagiaan kalau sudah kembalinya. Nah Allah perintahkan kita kepada siapa harus kita ikuti dan kita sembah. Iyyaka na'budu, kepada dialah yang kita menyembah, kita menyerahkan diri kepadanya, enggak ada lagi. Ya, iyyaka nasta'in, dan pada dia kita meminta. Ya, minta hanya kepada Allah. Minta sehat, minta rezeki, segala selama kita berada di dunia ini tidak ada lain, hanya kepada Allah. Boleh enggak kita minta di luar Allah? Minta petunjuk? Boleh. Pada siapa? Para kiai, para ulama. Tunjuk apa? Tunjuk jalan untuk mendapat keredaan. Tapi hakikatnya semua Allah yang memberi. Itu harus kita sadari ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah yang kita ikuti, kita sembah. Cara menyembah bagaimana kita ini? Ya melakukan seperti sholat, itu menyembah namanya. Ya, kita berruku, bersujud, itu namanya menyembah melalui ya kerjaan yang diperintah.
Iyyaka nasta'in, kepada Allah lah kita minta. Nggak ada minta dari gunung, nggak ada minta pohon besar, minta tidak ada patung yang kita bikin kita minta, nggak ada, kecuali kepada Allah. Ini harus kita tauhid kita. Terus selanjutnya kita sebagai hambanya minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, kata tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ridho, jalan yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itu mintanya kepada Allah, minta tunjuk. Jadi kita bisa ibadah ini atas petunjuk Allah. Kita bisa melakukan apapun yang baik, ini petunjuk Allah. Ini ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita minta jalan yang lurus. Sebelum kita pun Allah sudah memberikan kepada siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebelum adanya kita ada orang yang dahulu. Kita bilang kepada Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, ya. Dan jalan yang udah kau berikan kepada hamba-hambamu terdahulu. Sebelum kita udah ada itu. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada itu para nabi, para umat manusia. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan, mintalah kalian jalan yang lurus agar tetap iman kita, lurus jalan Islam kita. Itu yang diperintahkan oleh Allah, minta kepadanya. Tuh. Karena kita apa? Kita bilang, cobalah beri kami ya Allah sebagaimana Engkau memberikan orang-orang yang terdahulu sebelum kami. Tuh. Dan kelanjutannya, janganlah kau berikan jalan yang dimurkai Engkau, ya, seperti mereka-mereka yang terdahulu. Dulu juga ada yang tidak mentaati pada Allah. Jangan diberikan itu pada kami. Jadi kita minta jalan yang lurus. Kemudian saudara, selanjutnya di awal surat Baqarah menjelaskan kepada kita. Apa yang dijelaskan? Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan pegangan hidup, petunjuk. Ya, Al-Quran jadi imam kita. Al-Quran jangan jadi ditaruh di belakang kita, di depan kita, pemimpin kita. Ya, apa saja mau hidup dunia akhirat, ikutilah Al-Quran. Sampai kita menghukumi saja di Al-Quran dijelaskan, fa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jikalau engkau akan menghukumkan seseorang manusia, maka hukumnya dengan adil. Betul. Ini Al-Quran ngajari kita. Jadi nggak boleh kita melengkar atau menantang dari ajaran-ajaran Allah. Jangan kita keluar dari ajaran Al-Quran. Jadi siapa saja, orang besar, orang kecil, raja, presiden, kalau itu salah, hendaknya dihukumi melalui Al-Quran. Allah katakan, jika kau menghukumkan, ya jangan kau pilih-pilih. Nah, kalau kita pilih-pilih, rakyatnya dihukum, pemimpinnya enggak, nanti bahaya itu saudara di akhirat ini. Jadi keluar dari ajaran Allah, jangan sampai. Tuh, ya. Al-Quran tidak ada keraguan. Allah yang bilang, sebagai petunjuk buat siapa Al-Quran? Buat orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang nggak bertakwa nggak bakal percaya. Nah, kalau kita beriman, kita percaya betul kepada Allah, Al-Quran yang diturunkan daripada Nabi Muhammad, ya, maka kita buat kita orang yang bertakwa. Bagaimana saudara-saudara orang yang beruntung? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah yang kita tidak lihat tapi ada. Bukan nggak ada, ya ada. Cuma nggak nampak buat mata kita, tapi Allah lihat kita. Tuh, ini harus iman ini betul. Ghaib ini bukan tidak ada, ada. Ya, ada dia. Kan gitu. Kita sekarang Allah ada di depan kita, samping kita ada. Bukan berarti Allah nggak ada, Allah ada. Kita nggak nampak, nggak lihat dengan mata kepala kita. Ini yang dimasukkan gaib. Dan siapa lagi yang beruntung kata Al-Quran? Wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan salat. Dia sudah beriman, dia berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu harus konsekuen, ya. Jangan hanya sekedar kita ucapkan, tapi kita gali apa tujuannya, apa perintahnya. Nah, ini barulah termasuk kita seorang muslim yang hakiki. Wa yuqimus shalah. Nah, salat itu penting sekali salat. Kalau salat kita benar, wudu kita benar, ya apapun suruh wujud kita benar, insya Allah salat itu kata Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah dan menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Saudara, ini ya kita tinggal analisa. Tapi banyak orang Islam, ya, yang masih banyak melanggar aturan-aturan Allah. Padahal kata Allah, orang yang sholat akan menjauhkan perbuatan keji. Jadi jangan ayatnya kita salahkan, manusianya itu. Paham? Hah? Apalagi orang yang berbahagia kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Bila dia diberikan rezeki oleh Allah, kekayaan oleh Allah, Allah perintahkan melalui Al-Qurannya, melalui firman-Nya, infakkan rezeki yang aku kasih. Ingat, sadar kita, apapun sekarang kita miliki itu hanya sekedar hak guna pakai. Motor hak guna pakai, rumah hak guna pakai, istri hak guna pakai. Nyatanya bagaimana? Kalau sudah kita meninggal dunia, kita tidak bawa lagi itu, saudara. Benar kan? Benar kira-kira? Hak guna pakai sementara aja. Rumah sementara, motor sementara, istri sementara, udah nggak ada lagi. Kalau sudah selesai, ya kontrak kita di bumi ini, sudah meninggal dunia, ruhnya pisah dari jasad, kita dikatakan mati, tinggal bangke, dimandiin, disolatin perintah Allah dan Rasulnya, dibungkus kain putih, bawa ke kubur, masuk dalam lubang kita. Siapa yang lubangin? Yang ngurugin, yang hidup. Artinya semua nggak dibawa. Ngantar anak kita, ngantar harta kita, ya pulang setelah itu. Siapa yang nemani kita? Nih, pahala puasa, pahala sholat, pahala sodako, pahala infak. Itulah yang disebut pemberian Allah, pahala yang nemani kita nanti dalam kubur. Ketakwaan kita jalankan dengan sebaik-baiknya, itulah yang akan ada balasan buat kita dari Allah yang nemani kita di alam kubur. Kalau itu dapat kita lakukan, maka kubur kita insya Allah menjadi kubur bagaikan taman sorga. Ini saudara, nanti semua akan merasakan ini semua. Saya pribadi menyaksikan, Bapak yang mendengar akan merasakan semua. Siapa lagi? Walladzina yu'minuna bima unzila. Orang yang berbahagia kata Allah, merekalah yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan kepada apa yang diturunkan min qablika, sebelum Nabi Muhammad. Itu harus percaya kita. Taurat, Injil yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan kepadanya, kita harus imani itu, bahwa itu firman Allah, tidak boleh kita ingkari. Nah, itulah kalau kita imani semua. Kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang mendapat petunjuk. Ulaika humul muflihun, mereka lah yang akan mendapat keuntungan dan merontong orang yang berbahagia. Mudah-mudahan ya, waktu sudah masuk, kita dapat menjadi orang berbahagia, percaya dengan Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, kita dengar kata ulama, kita dengarkan baca-bacaan apa hadis yang disampaikan para guru kita, ulama kita. Mari sama-sama fastabiqul khairat, kita berlomba untuk mencari kebaikan. Buat siapa? Man amila salihan, man zakarin au unsa, kata Allah, barang siapa berbuat baik, laki dan perempuan, nanti akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah buat diri kita dan buat orang tua kita yang telah meninggal dunia dan orang-orang yang berjaya di masjid ini. Setiap hari orang naruh uang 5.000, 10.000, 2.000, 1.000 rupiah, dia berinfak di masjid ini. Kita doakan mereka yang masih hidup, diberkati umurnya, diberkati rezekinya. Kalau dia meninggal dunia, mudah-mudahan terima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, dan Allah jadikan kuburnya taman sorga. Allah kumpulkan dia bersama arwah para anbiya dan para syuhada. Al-Fatihah.